Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter dan pendugaan beda dua rata-rata populasi. Pendugaan parameter merupakan konsep penting dalam statistika inferensial yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Hal ini dilakukan karena tidak semua anggota populasi dapat diamati akibat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Parameter populasi yang biasanya diduga meliputi rata-rata varians dan simpangan baku. Pendugaan parameter digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan penelitian. Terdapat dua metode pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan titik menggunakan satu nilai tertentu sebagai perkiraan parameter populasi. Sedangkan pendugaan interval memberikan rentang nilai yang memungkinkan parameter populasi berada di dalamnya, sehingga hasil estimasi dianggap lebih akurat dan terpercaya. Selanjutnya, pendugaan beda dua rata-rata. Populasi digunakan untuk memperkirakan selisih rata-rata dari dua populasi. Parameter yang diduga dituliskan dengan simbol MU1 kurang MU2. Contoh penerapannya yaitu untuk mengetahui perbedaan nilai dua kelas, perbedaan efektivitas obat, atau perbedaan hasil produksi mesin. Pada slide ini dijelaskan tentang pendugaan beda dua rata-rata populasi ketika varians populasi diketahui menggunakan distribusi Z. Rumus yang digunakan adalah buka kurung X 1 bar dikurang X 2 bar tutup kurung plus minus Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Rumus ini digunakan untuk mencari interval pendugaan selisih rata-rata dua populasi jika varians populasi sudah diketahui. Contoh soal pada slide ini yaitu seorang guru ingin membandingkan rata-rata nilai matematika antara kelas A dan kelas B. Diketahui rata-rata kelas A adalah 85, rata-rata kelas B adalah 80. Varians populasi kelas A sebesar 16, varians populasi kelas B sebesar 25. Jumlah mahasiswa masing-masing kelas adalah 40 orang, dan tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%. Langkah pertama adalah menghitung mundur standar error atau SE. SE sama dengan akar 16 per 40 plus 25 per 40 sama dengan 1012. Hasil perhitungan standar error diperoleh sebesar 1012. Langkah kedua adalah menghitung interval pendugaan 85 kurang 80 plus minus 1,96. Hasilnya 5 plus minus 1984, sehingga diperoleh batas bawah sama dengan 3016, batas atas sama dengan 6984. Kesimpulannya, perbedaan rata-rata nilai kedua kelas diperkirakan berada di antara 3016 sampai 6984. Artinya rata-rata nilai kelas A lebih tinggi dibanding kelas B dalam rentang tersebut. Pada materi ini, kita membahas tentang varians tidak diketahui dan diasumsikan sama. Materi ini digunakan ketika varians populasi tidak diketahui, tetapi kedua varians dianggap sama dan jumlah sampelnya kecil. Rumus pertama yang digunakan adalah rumus varians gabungan. Rumus ini dipakai untuk menggabungkan dua varians dari dua kelompok sampel. Sedangkan rumus kedua digunakan untuk mencari interval kepercayaan perbedaan dua rata-rata. Selanjutnya masuk ke contoh soal varians gabungan. Seorang dosen ingin mengetahui apakah kemampuan statistik mahasiswa kelas pagi dan kelas sore memiliki tingkat variasi yang hampir sama. Diketahui simpangan baku kelas pagi adalah 6 dan simpangan baku kelas sore adalah 8. Jumlah mahasiswa masing-masing kelas sebanyak 15 orang. Langkah pertama adalah menggunakan rumus varians gabungan. Simpangan baku dikuadratkan terlebih dahulu. 6 kuadrat hasilnya 36, sedangkan 8 kuadrat hasilnya 64. Kemudian dimasukkan ke rumus menjadi 14 kali 36 tambah 14 kali 64 lalu dibagi 28. Hasil perhitungannya adalah 50. Jadi varians gabungan kedua kelas tersebut adalah 50. Selanjutnya masuk kita ke contoh soal interval.
Sebuah sekolah ingin mengetahui perbedaan rata-rata nilai antara siswa yang belajar menggunakan metode online dan metode tatap muka. Dari data sampel yang diperoleh, rata-rata nilai metode online sebesar 78 dan rata-rata metode tatap muka sebesar 72. Simpangan baku kedua kelompok sama-sama 6 dengan jumlah sampel masing-masing 15 siswa. Pada langkah pertama, karena simpangan bakunya sama, maka nilai varians gabungan atau SP adalah 6. Langkah kedua adalah menghitung standar error atau kesalahan standar menggunakan rumus SP dikali akar 1/n1 ditambah 1/n2. Setelah dihitung, diperoleh hasil standar error sebesar 2,191. Langkah ketiga adalah menghitung interval kepercayaan. Selisih rata-ratanya adalah 78 dikurang 72 sehingga hasilnya 6. Kemudian dihitung menggunakan rumus interval, yaitu 6 plus minus 2145 dikali 2,191. Hasilnya adalah 6 plus minus 4,699. Selanjutnya dicari batas bawah dan batas atas. Batas bawah diperoleh dari 6 dikurang 4,699 sehingga hasilnya 1,301. Sedangkan batas atas diperoleh dari 4 ditambah 4,699 sehingga hasilnya 10,699. Jadi, kesimpulannya, perbedaan rata-rata nilai diperkirakan berada di antara 1,301 sampai 10,699. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran online kemungkinan memiliki rata-rata nilai lebih tinggi dibanding metode tatap muka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membahas varian tidak diketahui dan tidak sama atau simple independent. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda atau independen dan varian kedua populasi tidak diketahui serta tidak sama. Rumusnya yaitu dalam kurung rata-rata sampel 1 dikurang dengan rata-rata sampel 2 plus minus nilai tabel dibagi 2 akar varian sampel 1 per ukuran sampel 1 ditambah varian sampel 2 per ukuran sampel 2. Contoh penerapannya itu seperti menguji perbedaan tingkat produktivitas antar dua mesin produksi yang berbeda. Yang kedua, digunakan untuk atau ketika data berasal dari subjek yang sama yang diuji dua kali, misal sebelum dan sesudah perlakuan. Rumus interval confidence-nya yaitu rata-rata dari selisih diferensi data berpasangan plus minusnya atau plus minus nilai tabel dibagi 2 dalam kurung simpangan baku dari selisih data per akar dari jumlah pasangan data. Studi kasusnya dan langkah penyelesaian yang saya dapat yaitu diketahui rata-rata dari selisih data berpasangan sama dengan 4, simpangan baku dari selisih data sama dengan 2, jumlah pasangan data sama dengan 16, nilai tabelnya sama dengan 2,131. Langkah yang pertama dalam perhitungan diketahui yang saya sebutkan tadi yaitu pertama hitung standar errornya atau SE-nya yaitu dengan simpangan baku per akar dari jumlah pasangan data, yaitu simpangan bakunya itu 2 per akar dari 16 sama dengan 2/4, yaitu bisa didapat juga atau 0,5. Langkah kedua yaitu hitung interval confidence. Interval yang pertama yaitu simpangan baku plus minus dari nilai tabel dikali dengan standar errornya. Ya, dapatlah dari diferensinya yaitu 4 ditambah dikurang 2,131 dikali 0,5. Dapatlah 4 tambah kurang 1,066. Langkah yang ketiga, tentukan batas bawah dan batas atasnya. Cara menentukan batas bawah yaitu 4 dikurang 1,066 sama dengan 2,934
itu termasuk batas atas. Sedangkan batas bawahnya itu 4 ditambah 1,066 sama dengan 5,66. Kesimpulannya, tingkat kenaikan nilai siswa diperkirakan berada di antara 2,934 hingga 5,066. Selanjutnya, standar error variance diketahui. Standar error adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya kesalahan pendugaan dari data sampel terhadap populasi. Pada kasus ini, variance populasi diketahui sehingga digunakan rumus standar error distribusi Z. Rumusnya yaitu standar error sama dengan akar variance populasi pertama pangkat 2 per jumlah sampel pertama tambah variance populasi kedua pangkat 2 per jumlah sampel kedua. Variance ini digunakan saat variance populasi diketahui, sampel besar dan data berdistribusi normal. Contoh soalnya yaitu sebuah penelitian membandingkan rata-rata tinggi tanaman yang diberi dua jenis pupuk berbeda. Diketahui varians pupuk A sama dengan 16, varians pupuk B sama dengan 25. Jumlah sampel masing-masing sama dengan 40 tanaman. Ditanya, hitung standar error dari kedua sampel tersebut. Cara penyelesaiannya, diketahui varians populasi pertama sama dengan 16, varians populasi kedua sama dengan 25, jumlah sampel pertama sama dengan 40, jumlah sampel kedua sama dengan 40. Lalu kita masukkan rumus, standar error sama dengan akar 16 per 40 tambah 25 per 40. Kemudian hitung pecahan, 16 per 40 sama dengan 0,4, 25 per 40 sama dengan 0,625. Lalu dijumlahkan 0,4 tambah 0,625 sama dengan 1,25. Maka standar errornya adalah akar 1,25 atau jika dikuadratkan standar error sama dengan 1,12. Nilai standar error yang diperoleh adalah 1,12. Artinya tingkat kesalahan pendugaan rata-rata dari kedua sampel relatif kecil, sehingga hasil pendugaan cukup baik. Selanjutnya, jenis standar error variance tidak diketahui. Jika variance populasi tidak diketahui, maka perhitungan standar error menggunakan variance atau simpangan baku sampel. Rumus ini biasanya digunakan pada distribusi T. Rumusnya yaitu standar error sama dengan akar variance sampel pertama pangkat 2 per jumlah sampel pertama tambah variance sampel kedua pangkat 2 per jumlah sampel kedua. Variance ini digunakan saat variance populasi tidak diketahui, menggunakan data sampel, dan sampel kecil atau sedang. Contoh soalnya, seorang peneliti membandingkan lama waktu pengerjaan tugas antara dua kelompok mahasiswa. Diketahui simpangan baku kelompok 1 sama dengan 8 menit, simpangan baku kelompok 2 sama dengan 5 menit. Jumlah sampel masing-masing sama dengan 20 mahasiswa. Ditanya, hitung nilai standar error dari kedua kelompok tersebut. Cara penyelesaiannya diketahui. Varian sampel pertama sama dengan 8, varian sampel kedua sama dengan 5, jumlah sampel pertama sama dengan 20, jumlah sampel kedua sama dengan 20. Lalu kita kuadratkan simpangan baku. 8 pangkat 2 sama dengan 64, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lalu masukkan rumus standar error sama dengan akar 64 per 20 tambah 25 per 20. Lalu hitung pecahan, 64 per 20 sama dengan 3,2. 25 per 20 sama dengan 1,25. Lalu dijumlahkan 3,2 tambah 1,25 sama dengan 4,45. Maka standar errornya sama dengan akar 4,45. Atau jika dikuadratkan, standar error sama dengan 2,11. Nilai standar error yang diperoleh adalah 2,11. Artinya, kesalahan pendugaan pada kedua kelompok sebesar 2,11. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cherry Rahayu Lestari dengan NIM 0702-2152-118. Di sini saya akan membahas tentang rumus umum interval pendugaan, yang dimana rumusnya terdapat penduga plus minus, nilai kritis dikali standar error. Nah, kita masuk saja langsung ke contoh soalnya.
Seorang peneliti ingin memperkirakan selisih rata-rata pendapatan dua kelompok usaha kecil. Nah, diketahui selisih rata-rata pendapatan sekitar 5 juta rupiah, standar errornya 0,707, nilai Z pada tingkat kepercayaan 95% sama dengan 1,96. Yang ditanya, tentukan interval pendugaan selisih rata-rata pendapatan kedua kelompok usaha tersebut. Kita langsung saja masuk ke cara penyelesaiannya. Setelah kita mengetahui rumusnya tadi, kita masukkan saja data-data yang sudah diketahui. Jadi, 5 plus minus 1,96 dikali 0,707. Sehingga menghasilkan 5 plus minus 1,386 dan menjadi batas bawahnya 3,614 yang dimana itu hasil dari 5 dikurang 1,386 dan batas atasnya 6,386 hasil dari 5 ditambah 1,386. Nah, jadi kesimpulannya selisih rata-rata diperkirakan berada antara 3,614 sampai 6,386. Jadi kesimpulannya dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pendugaan parameter digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Nah, pendugaan beda dua rata-rata digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau dua populasi. Pemilihan rumus harus disesuaikan dengan kondisi data, apakah varians diketahui, varians tidak diketahui, ataupun data yang berpasangan. Nah, selain itu, interval pendugaan memberikan rentang nilai sehingga hasil penelitian lebih akurat dan memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Sekian penjelasan dari kami, semoga materi tentang pendugaan beda dua rata-rata ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.